Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Perkenalkan, saya Naurahani Ramadini, selaku perwakilan dari kelompok 1 yang akan memandu video materi dengan pembahasan bab 24 Basic Kanji Book Volume 2. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Azhara Afianti, Nabila Iga Diandra, Nada Yoria Melinda, Naurahani Ramadini, Nurul Kamila Amira Firdaus, Tiara Nur Ardiani, dan yang terakhir Zafira Raihanisa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan kanji yang pertama pada bab 24 dengan cara penulisan kanji sebagai berikut. Kanji ini mempunyai arti bangun dari kata okiru dengan kunyomi okiru, okosu, okoru, dan untuk onyominya adalah ki. Kanji ini memiliki radikal atau yang biasa kita sebut dengan bushu di sebelah kiri dan bawah kanji. Berikut contoh kata yang menggunakan kanji di. Ada okiru, okosu, okoru, dan kiritsuru. Selanjutnya adalah contoh kalimat yang menggunakan kanji ini. Yang pertama ada kesa goji ni okimashita, yang berarti tadi pagi saya bangun jam 5 pagi. Yang kedua, karewa ima hea de nete imasu kara 1 jikan go ni okoshite kudasai, yang berarti dia sedang tidur di kamar sekarang, tolong bangunkan dia 1 jam kemudian. Kanji berikutnya ada kanji ne, yang berarti tidur. Untuk cara menulisnya sendiri bisa kita lihat di layar. Dan untuk kunyominya bisa dibaca neru, dan nekasa untuk onyominya bisa dibaca shin. Untuk radikal dari kanji ne ini sendiri bisa kita lihat dari kanji mahkota yang ada di atasnya. Lalu untuk atarashi kotoba ada neru, nekasa, shinshitsu, shindaisha. Selanjutnya kita lihat apa aja contoh kalimat yang menggunakan kanji ne ini. Yang pertama ada watashi wa 1 ji ni nemashita, yang bisa kita artikan saya tidur pukul 1. Selanjutnya yang kedua ada kare no shinshitsu wa sugu no ue desu, yang bisa kita artikan juga kamarnya dia ada di atas. Begitu. Berikutnya ada kanji aso yang bisa kita artikan sebagai bermain, dan cara menulisnya bisa kita lihat pada layar. Nah, untuk kunyomi dari kanji ini ada asobu, dan untuk onyominya yu. Radikal dari kanji ini bisa kita lihat ada kanji berlari. Nah, untuk atarashi kotoba atau kata-kata yang menggunakan kanji aso ini, yang pertama ada asobi, lalu asobu, dan yang ketiga yuenchi. Selanjutnya ada contoh kalimat yang menggunakan kanji aso ini. Yang pertama ada imoto wa ningyo de asondeiru, dan yang kedua ada sonna abunai basho de asobuna. Berikutnya ada kanji tatsu. Cara menulisnya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Nah, kanji ini mempunyai arti berdiri, mendirikan. Lalu kunyomi dari kanji ini adalah tatsu atau tachi dan tateru. Onyomi dari kanji ini adalah ritsu. Untuk radikal kanji ini dapat dikatakan tidak ada atau sama seperti dengan aslinya. Berikut adalah kata-kata yang memakai kanji tersebut. Yang pertama ada tatsu, artinya untuk berdiri. Lalu ada tachiba, artinya sudut pandang. Yang ketiga ada kokuritsu, artinya nasional. Yang terakhir ada shiritsu, artinya pribadi.
Selanjutnya, ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan kanji tersebut. Yang pertama, asoko ni tatteru anna no hito wa dare desu ka? Artinya, siapa wanita yang berdiri di sana? Lalu yang terakhir ada ano tatemono no mae ni tatteiru hito wa dare desu ka? Artinya, siapa pria yang berdiri di depan gedung itu? Saya akan melanjutkan penjelasan dari kanji pada bab 24. Yang kelima adalah kanji ini. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana cara penulisan kanji kelima ini. Dapat teman-teman sekalian lihat pada layar. Baiklah, huruf kanji ini merupakan huruf kanji yang cukup familiar kita temui. Contohnya dalam kata suwaru yang berarti duduk. Baiklah, untuk kunyomi dan ongyomi dari kanji ini, untuk kunyominya ada suwa atau yang dapat kita temuin dalam kata suwaru, dan selanjutnya ongyominya ada za. Baiklah, ini merupakan radikal atau bushu yang terdapat pada kanji ini. Bushu ini merupakan bushu tare yang memagari kedua sisinya di sisi kiri dan di sisi atas. Berikut kotoba-kotoba yang memakai kanji ini. Yang pertama ada suwaru yang artinya duduk. Kotoba yang kedua ada seizasuru yang artinya duduk tegap formal ala Jepang. Dan yang ketiga ada zaseki yang artinya kursi. Baiklah, berikut contoh kalimat dari kanji ini. Yang pertama ada koko ni suwatte mo ii desu ka? Yang artinya, apakah boleh saya duduk di sini? Dan contoh yang kedua ada kanojo wa ki no shita ni suwatte imasu, yang berarti dia sedang duduk di bawah pohon. Baiklah, itu dia tadi tentang kanji kelima pada bab 24. Kita lanjut ke kanji keenam ini. Berikut urutan cara penulisan kanji ini dapat teman-teman lihat pada layar. Nah, kanji ini juga cukup familiar bagi kita, contohnya yang terdapat pada kata sukau yang artinya menggunakan. Selanjutnya untuk kunyomi dan ongyomi dari kanji ini, yang pertama suka yang kita dapat temui dalam kata sukau, dan untuk ongyominya shi. Baiklah, selanjutnya merupakan radikal atau bushu yang terdapat pada kanji ini. Bushu ini merupakan bushu heng yang terletak pada sebelah kiri kanji. Baiklah, langsung saja kita lihat kotoba-kotoba yang memakai kanji ini. Yang pertama ada sukau yang artinya menggunakan. Yang kedua ada sukai kata yang artinya cara menggunakan. Dan contoh ketiga ada shiusuru yang artinya menggunakan. Serta yang keempat ada taishi yang artinya ambasador. Baiklah, selanjutnya kita lihat contoh kalimat yang menggunakan kanji ini. Yang pertama ada anata no jisho tsukatte mo ii desu ka? Yang artinya, apakah saya boleh menggunakan kamus kamu? Dan contoh kedua yang menggunakan kanji ini ada kono pasokon no sukai kata o oshiete kudasai, yang berarti tolong ajarkan saya cara menggunakan komputer ini. Berikutnya ada kanji hajimaru. Untuk cara penulisan dari kanji ini bisa dilihat seperti yang ada di layar, seperti ini. Kemudian kanji ini juga terdiri dari 8 garis. Nah, kanji hajimaru ini sendiri juga memiliki arti mulai atau memulai. Untuk kunyominya bisa disebut hajimaru dan hajimeru. Sedangkan untuk onyominya bisa disebut shi. Kemudian untuk radikalnya sendiri dari kanji ini adalah kanji onna atau perempuan. Berikut adalah kata atau kotoba yang memakai kanji tersebut, di antara lain hajimaru, hajimeru, kaisuru, dan shihatsu. Selanjutnya, beberapa contoh kalimat atau yang menggunakan kata hajimaru. Antara lain kaikyo hajimeru, yang artinya mulai rapat. Yang kedua ada sono eigawa nanji ni hajimarimasu ka, yang artinya jam berapa film itu dimulai. Yang ketiga ada rekishi no jugyo wa 9 ji ni hajimarimasu, yang artinya kelas sejarah dimulai pukul 9.
Yang keempat, kemuo kai sini wa hue ga fukareru, yang artinya peluit ditiup di awal permainan. Oke, berikutnya ada kanji owaru. Setelah tadi ada kanji hajimeru, sekarang owaru. Nah, sedangkan untuk cara penulisan dari kanji owaru sendiri bisa dilihat seperti yang ada di layar. Kanji owaru ini terdiri dari 11 garis. Kemudian kanji ini juga memiliki arti selesai atau berakhir. Bisa dikatakan merupakan lawan kata dari kanji hajimeru tadi. Kemudian untuk kunyomi dari huruf ini adalah owaru dan oeru. Sedangkan untuk onyominya adalah shu. Kemudian untuk radikal dari huruf kanji ini adalah ito, atau artinya benang. Kemudian beberapa kata atau kotoba dari kanji ini adalah antara lain ada owaru, oeru, shudeng, dan shuteng. Selanjutnya beberapa contoh kalimat yang menggunakan kanji owaru ini. Yang pertama ada watashi no shukudai wa owatte, yang artinya PR saya sudah selesai. Yang kedua ada kaiki wa mo shuryo itashimashita, yang artinya rapatnya sudah berakhir. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah Kyo no kurasu wa owarimashita, yang artinya kelas hari ini selesai. Berikutnya ada kanji kasu. Untuk cara penulisannya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Kanji ini memiliki arti meminjamkan, dan cara baca kunyomi dari kanji tersebut ada dua, yaitu kasu dan juga kashi. Untuk cara baca onyominya, kanji tersebut dibaca dengan tai. Kanji ini berasal dari radikal kanji hito atau orang. Berikut adalah beberapa contoh atarasi kotoba dari kanji kasu. Yang pertama ada kasu, yang artinya meminjamkan. Kedua, kashidasi, yang artinya pinjaman. Yang ketiga ada cinta, yang artinya menyewa. Kemudian ada tayo, yang memiliki arti kredit. Kemudian ada kashiya, yaitu rumah sewa. Dan juga taishaku, yang memiliki arti pinjam-meminjam. Selanjutnya ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan menggunakan kanji tersebut. Seperti contoh pertama, yaitu anata ni kono hon wa kasemasen, yang artinya aku tidak bisa meminjamkanmu buku ini. Kemudian contoh kedua ada taishaku no kikan ga mijikakereba koyu kikan wa nagai, yang artinya semakin pendek jangka waktu pinjaman, semakin lama jangka waktu pertemanan. Kemudian contoh ketiga ada kanojo wa sono heya o tsuki 1,000,000 yen de gakusei ni kashiteiru, yang artinya dia menyewakan kamar kepada mahasiswa dengan harga 70.000 yen per bulan. Berikutnya ada kanji karimas atau kariru. Untuk cara penulisannya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Kanji ini memiliki arti meminjam. Untuk cara baca kunyomi dari kanji ini yaitu kariru. Untuk cara baca onyominya ini ada dua, yaitu shaku dan juga sha. Untuk radikal kanji ini sama dengan kanji kasu yang sebelumnya, yaitu berasal dari kanji hito atau orang. Berikut adalah beberapa contoh atarasi kotoba dari kanji tersebut. Yang pertama ada kariru, yaitu meminjam. Kedua ada shaki, yang artinya peminjam. Kemudian ada shakuyousho, yang artinya surat pinjaman atau surat perjanjian hutang. Kemudian ada taishaku, yang sama seperti tadi pada kanji kasu, yaitu pinjam meminjam. Kemudian ada karite, yang memiliki arti meminjam juga. Kemudian ada kariire, yang memiliki arti hutang. Ada chinsaku, yang memiliki arti menyewa. Selanjutnya ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan bersama kanji tersebut. Yang contoh pertama adalah jisho karite mo ii desu ka, yang artinya bolehkah saya meminjam kamus?
Yang kedua ada dekiru dake hayaku shakin wa hensai shimasu, yang artinya saya akan membayar kembali hutang saya sesegera mungkin. Kemudian untuk contoh yang terakhir ada ie o kau no ni okane o karinakereba narakatta, yang artinya saya harus meminjam uang untuk membeli rumah. Selanjutnya ada kanji kaisu. Cara menulisnya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Kanji ini memiliki arti membalas, membayar, atau mengembalikan. Onyominya juga ada kaeru dan juga kaisu. Onyominya dibaca sebagai hem. Radikalnya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Atarashi kotobanya ada kaisu, ada henji, ada juga henshin suru, dan juga ada hensai suru. Berikut merupakan contoh kalimat yang menggunakan kata kaisu. Yang pertama ada karewa sono hon wa sude ni toshokan ni kaishita to shucho shita. Selanjutnya ada kanji okuru, yang artinya mengirim untuk sebuah barang. Onyominya yaitu okuru, dan onyominya adalah so. Radikalnya bisa dilihat seperti yang terdapat di layar. Atarashi kotobanya ada okuru, ada mi okuru, ada soryo, dan juga soubetsukai. Selanjutnya ada contoh kalimat yang menggunakan dari kata okuru. Yang pertama, meire wa Android ni okurarete nai wa. Yang kedua ialah Joji wa watashi ni birthday card o okutte kureta. Itu dia beberapa kanji yang bisa kami sampaikan, mulai dari okiru, neru, asobi, tatsu, suwaru, sukau, hajimeru, oaru, kasu, kariru, kaeru, dan okuru. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.